Wah, ha 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 ha. Wah, ha 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 ha. Wah, ha 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 ha. Singgah, singgah, kalau singgah, pansuminggah, kalau turko suningker. Singono singawulu, singa suku singa sirah, singa tenggak lawan singa puntut, podo siro sumingkiro. Balio asalni reki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Ardana Fima Adinata. Saat ini saya bersekolah di SDIT Ibnu Abbas Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari Kabupaten Kebumen. Lebih tepatnya di daerah Kecamatan Pejaguan. Cerita ini saya baca dari buku yang berjudul Kumpulan Legenda Kabupaten Kebumen yang disusun oleh Anggun Kirana Putri, SPD. Teman-teman, pasti penasaran kan cerita apa yang akan saya bawakan? Simak baik-baik ya. Cerita legenda Cepetan Watu Lawang. Di sekitar abad ke-16, Indonesia dijajah oleh Belanda di segala penjuru wilayah, tak terkecuali daerah Kebumian atau yang sekarang dikenal dengan daerah Kebumen. Tanahnya yang subur, pepohonan tumbuh sampai pelosok, rempah-rempah melimpah ruah, membuat penjajah berbondong-bondong datang ke Kebumian. Well, kita sudah sampai di bumi yang kaya rempah. Ayo, kita berpencar untuk kuasai wilayah di sini. Perintah pimpinan kepada pasukannya. Seluruh pasukan dikerahkan untuk mencari pusat rempah-rempah di Kebumen. Hingga salah satu pasukan menemukan wilayah yang sangat luas di pelosok daerah Pejaguan. Maaf Menir, kami menemukan ladang yang sangat luas di ujung barat laut sana. Benar Menir, di pelosok sana banyak sekali rempah-rempah. Namun, tanpa sepengetahuan pasukan penjajah, seorang warga mendengar bahwa wilayahnya akan didatangi dan dikuasai oleh penjajah. Ia mendatangi sesepuh wilayah tersebut, lalu memberitahu warga lain untuk mengatur siasat agar wilayahnya aman dari serangan penjajah. Bagaimana ini Pak? Daerah kita akan dikepung oleh penjajah. Benar, kita harus melakukan cara agar daerah kita, terutama kaki sawah ladang kita, aman dari penjajah. Melawan mereka, pasti kita kalah dan persenjataan kita semua bisa dihabisi oleh mereka. Bagaimana jika kita kosongkan saja wilayah kita dan bersembunyi di dalam gua-gua yang ada di desa kita? Akhirnya
Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengosongkan rumah mereka dan bersembunyi di goa-goa yang berada di sekitar ladang sawah. Sepertinya goa ini aman untuk persembunyian kita. Ya, kita bisa membuat topeng untuk menakut-nakuti mereka. Akhirnya, mereka bersembunyi dalam gua-gua sambil membuat topeng-topeng menyerupai hantu cepet dengan peralatan seadanya. Di sisi lain, pimpinan pasukan nampak mendatangi wilayah tersebut. Benar saja, wilayah itu dipenuhi oleh tanaman rempah-rempah, tetapi mereka terkejut karena di daerah itu jarang sekali terdapat penduduk. Hanya sawah dan ladang berbentang luas dan batu-batu yang besar mengelilinginya. Apakah wilayah ini tidak berpenghuni? Kemana penduduk di sini? Maaf Menir, sepertinya wilayah ini memang tidak berpenghuni. Hanya ada beberapa rumah kosong yang tidak ditempati. Mereka merasa seperti mendapat durian runtuh. Menemukan keberuntungan dapat menguasai wilayah tanpa harus berhadapan dengan penduduk. Satu demi satu pasukan dikerahkan untuk mengumpulkan rempah-rempah yang ada di segala penjuru wilayah tersebut. Hingga hari pun mulai petang. Tiba-tiba terdengar suara saring bersahutan dari berbagai penjuru di balik wilayah bebatuan. Wah, ha, 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 ha. Wah, ha, 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 ha. Semakin menggelegar, suara itu jelas terdengar di telinga para pasukan penjajah. Hei, apakah kau dengar suara apa itu? Ya, aku mendengarnya, menyeramkan sekali. Wah, ha, 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 ha. Wah, ha, 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 ha. Kembali terdengar suara-suara bersahutan. Tak lama muncul beberapa sosok menyerupai manusia dengan wajah menyeramkan dari balik batuan di seluruh daerah mengepung pasukan penjajah. Mereka nampak ketakutan dengan sosok besar dan menyeramkan yang tiba-tiba keluar dari bebatuan. Wah, ha, 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 ha. Wah, ha, 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 ha. Wah, ha, 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 ha. Seluruh pasukan lari terbirit-birit karena mengira itu adalah hantu penghuni ladang dan sawah yang kosong. Mereka tidak mengetahui bahwa sosok menakutkan tersebut adalah penduduk daerah yang bersembunyi di gua-gua dan mereka sengaja membuat topeng berwujud cepet yang menyeramkan. Hingga akhirnya wilayah tersebut aman kembali dari kekuasaan penjajah. Sampai saat ini wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Desa Watu Lawang, yang berarti batu yang menjadi pintu keluarnya cepet, yang sebenarnya hanyalah topeng yang dibuat oleh warga setempat untuk melindungi rempah-rempah di wilayahnya. Nah teman-teman, itulah tadi cerita tentang legenda cepetan Watu Lawang, yang berarti terkenal di daerah Kebumen, bahkan pernah ditayangkan juga loh di televisi nasional. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu kita harus bekerja keras, gotong royong, dan rela berkorban demi menjaga wilayah, bangsa, dan negara kita dari penjajah. Demikian cerita dari saya teman-teman. Pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.